Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi dengan NIM 210306029 dari kelas peternakan B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses terbentuknya telur, kemudian ada proses sintesis yolk, albumin, dan kerabang untuk memenuhi tugas praktikum produksi ternak unggas yang diampu oleh Ibu Insinyur Tati Widianasari, SPTMP IPM. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai proses terbentuknya telur. Proses terbentuknya telur berawal dari ovarium, yang mana di sini akan terjadi proses ovulasi, dan kemudian ovarium yang berkembang hanya yang sebelah kiri saja. Dan di sini biasanya di dalam ovarium ini terdiri dari 5-6 folikel yang berkembang yang berwarna kuning besar dan sejumlah besar folikel putih kecil. Kemudian masuk ke infundibulum. Nah, infundibulum ini memiliki bentuk seperti corong dari oviduk dan memiliki panjang kurang lebih 9 cm yang berfungsi untuk menangkap dan menerima ovum yang sudah matang. Kemudian yolk berada di dalam infundibulum selama 15-20 menit. Kemudian akan didorong masuk ke bagian berikutnya, yaitu magnum dengan kontraksi oviduk. Di persimpangan antara infundibulum dan magnum, apabila ovum bertemu dengan spermatozoa, maka akan terjadi proses fertilisasi atau pembuahan. Kemudian magnum. Nah, magnum ini merupakan bagian terpanjang dari oviduk dengan panjang 33 cm. Di dalam magnum akan terjadi proses sekresi putih telur kental dan cair, dan yolk berada di dalam magnum untuk dibungkus dengan putih telur selama 3,5 jam. Nah, albumin sendiri terdiri dari 4 lapisan, yaitu halaza, putih telur kental, putih telur cair bagian dalam, dan putih telur cair bagian luar. Kemudian masuk ke ismus. Ismus ini memiliki panjang 10 cm, dan di sini akan terjadi proses sekresi membran kerabang. Dan telur berada di dalam ismus selama 1 jam 15 menit hingga 1,5 jam. Kemudian telur akan masuk ke dalam uterus. Uterus ini memiliki panjang 10-12 cm. Nah, di dalam uterus ini akan terjadi proses sintesis kerabang telur dan terbentuknya warna kerabang yang terjadi pada akhir mineralisasi kerabang, yang mana lama mineralisasi yaitu sekitar 18-21 jam. Kemudian telur akan masuk ke vagina. Nah, vagina ini memiliki panjang 12 cm. Di sini kutikula akan ditimbun oleh kerabang untuk menutupi sebagian pori-pori kerabang dan akan terjadi proses oviposisi telur. Nah, telur berada di dalam vagina hanya selama beberapa menit saja. Kemudian telur akan dikeluarkan melalui kloaka. Nah, proses pengeluaran telur dari kloaka ini diatur oleh hormon oksitosin dari kelenjar pituitari bagian belakang. Nah, proses terbentuknya satu butir telur yaitu 25-26 jam. Kemudian, saya akan menjelaskan mengenai sintesis yolk. Sintesis yolk ini berawal dari kelenjar pituitari yang melepaskan hormon gonadotropins sehingga menembus TK layer dan menghasilkan hormon estrogen. Hormon estrogen ini berfungsi untuk mensintesis bahan penyusun yolk, yaitu asam amino, kalsium, fosfor, dan lipid. Kemudian, sintesis ini sendiri terjadi di dalam nukleus pada hati. Nah, proses sintesis ini akan menghasilkan beta-lipoprotein dan viteloginin. Beta-lipoprotein ini akan menembus TK layer dan granulosa layer, sedangkan viteloginin ini akan terbagi menjadi lipovitelin dan fosfitin. Kemudian hasil sintesis ini akan menembus dua lapisan, yaitu TK layer dan granulosa layer, sehingga terbentuklah yolk. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai sintesis albumin. Sebelumnya, protein-protein pada albumin itu terdiri dari ovalbumin 54%, kemudian konalbumin 13%, kemudian ada ovomucin 11%, kemudian ada ovoglobulin 8%, lisosim 3,5%, kemudian ada alfa dan beta ovomucin sekitar 1,5-3%. Kemudian ada pun protein dengan level yang sangat kecil, yaitu ovidin 0,05%, flavoprotein 0,8%, kemudian ada ovomakroglobulin yaitu 0,5%, ovoinhibitors 0,1-1,5%, kemudian ada ovoglycoprotein 0,5-1%, kemudian yang terakhir ada papain inhibitors yaitu 0,1%. Kemudian masuk ke sintesis albumin, yang mana sintesis albumin ini terjadi pada magnum dan dibantu dengan hormon estrogen yang larut dalam lemak. Nah, molekul estrogen ini akan melewati membran sel
dan diikat oleh reseptor estrogen dan kompleks reseptor estrogen yang tak aktif sehingga menjadi 5S, kemudian masuk ke nukleus dan berinteraksi dengan kromosom yang menyebabkan beberapa gen tertentu akan dibentuk menjadi mRNA, yang mana mRNA akan meninggalkan nukleus dan akan menuju ke ribosom dan ditranslasi menjadi protein spesifik berupa asam amino, sehingga terbentuklah albumin dan protein telur khas lainnya. Nah, proses ini berlangsung selama 3 jam. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai sintesis Krabang. Nah, sintesis Krabang ini terjadi di dalam uterus selama 18 sampai 21 jam. Nah, sintesis Krabang ini terjadi karena adanya ion kalsium dan karbonat pada plasma darah. Adapun yang memainkan peran penting dalam regulasi metabolisme kalsium adalah vitamin D. Kemudian, ion karbonat ini berasal dari metabolisme mukosa sel kelenjar Krabang berupa CO2 ditambah H2 menghasilkan H2CO3 atau asam karbonat yang dibantu dengan enzim karbonik anhidrase. Kemudian H2CO3 ini atau asam karbonat akan dipecah menjadi HCO3- dan hidrogen positif. Kemudian HCO3- ini akan memasuki cairan dalam kelenjar Krabang dan melepas ion hidrogen positif sehingga menjadi CO3-. Kemudian kalsium dari plasma darah masuk ke mukosa sel kelenjar Krabang, kemudian masuk ke cairan dalam kelenjar Krabang dan bergabung dengan CO3- sehingga terbentuklah CaCO3, yaitu Krabang telur. Sekian dari penjelasan saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.